Pemaparan materi mengenai fungsi komunikasi antar budaya oleh kelompok 2B. Selamat menyaksikan. Fungsi pribadi dalam komunikasi antar budaya. Dikutip dari buku Pemahaman Praktis Komunikasi Antar Budaya oleh Profesor Luciana Andriani, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2018 halaman 22-25 dijelaskan fungsi pribadi dalam komunikasi antar budaya. Fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang bersumber dari perilaku komunikasi seorang individu. Contoh, Ustadz Adi Hidayat menunjukkan identitasnya melalui janggut dan peci yang dikenakan. Kita masuk ke dalam fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi dari seseorang individu. Adapun beberapa fungsi pribadi antara lain, yang pertama, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku tersebut dinyatakan melalui berbahasa baik secara verbal maupun non-verbal. Dari perilaku bahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya, kita dapat mengetahui asal-usul agama maupun pendidikan seseorang. Contohnya, masyarakat Hindu di Bali menyatakan identitasnya dengan menggunakan kamen maupun udeng pada saat beribadah sehari-harinya. Contoh yang kedua, di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, antara lain Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan Batak. Masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai bahasa yang menjadi ciri khas mereka. Suku Sunda, Jawa, dan Madura, meskipun berada dalam satu pulau, tetapi karena bahasanya berbeda, maka disebut sebagai suku-suku yang berbeda. Yang kedua, menyatakan integritas sosial. Inti konsep dari integritas sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Contohnya, di Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Wonomulyo, masyarakat di daerah ini secara garis besar terdapat 4 etnis yang mendiami wilayah tersebut, yaitu etnis Mandar, Bugis, Jawa, dan Toraja. Keberadaan kelompok etnik dalam satu lokasi dengan latar belakang budaya yang berbeda ternyata dapat terintegrasi menjadi satu kesatuan yang serasi. Menambah pengetahuan. Sering sekali komunikasi antar budaya menambah pengetahuan dikarenakan saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Contoh, Azela merupakan seorang mahasiswa dan Ayu merupakan seorang pengusaha. Ketika bersama, mereka sering sekali mempelajari kebudayaan masing-masing sehingga menambah pengetahuan mereka. Terakhir, melepaskan diri atau jalan keluar. Terkadang, kita berkomunikasi kepada orang lain untuk melepaskan diri dan mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Fungsi sosial dalam komunikasi antar budaya. Dikutip dari buku Pemahaman Praktis Komunikasi Antar Budaya oleh Profesor Luciana Andriani, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2018 halaman 24-25 dijelaskan fungsi sosial dalam komunikasi antar budaya. Fungsi sosial yang pertama ialah fungsi pengawasan. Praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda budaya berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk memberitahukan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh media massa yang secara rutin menyampaikan peristiwa di sekitar kita, meskipun peristiwa yang terjadi berada dalam konteks kebudayaan yang berbeda. Contohnya, pemberitaan dalam televisi tentang Hari Imlek di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun kita tidak berada dalam daerah itu, tapi kita dapat mengawasi, dapat mengetahui bagaimana perayaan yang dilakukan di sejumlah daerah melalui pemberitaan televisi tersebut. Fungsi sosial yang kedua ialah menjembatani. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, maka komunikasi yang dilakukan oleh kedua orang yang berbeda budaya ialah sebagai jembatan di antara perbedaan yang mereka miliki. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka tukarkan. Kedua belah pihak akan menjelaskan masing-masing bagaimana pesan itu mereka persepsikan dalam pikiran mereka,
sehingga keduanya akan mencapai kesepakatan makna yang sama. Sebagai contoh, terdapat perbedaan penafsiran di antara kedua orang mengenai budayaan yang ada di daerah Nias, yaitu lompat batu. Yang seorang mengutarakan persepsinya bahwa lompat batu tersebut hanya boleh dilakukan oleh pria yang sudah dianggap dewasa di daerah Nias. Sedangkan yang satu lagi berpendapat mengutarakan persepsinya bahwa itu tidak lagi menjadi sebuah penanda bahwa seorang laki-laki telah dewasa di daerah Nias, melainkan sudah bisa dijadikan sebuah pertunjukan di daerah Nias. Fungsi sosial yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi nilai merupakan fungsi untuk mengajarkan ataupun memberitahukan sebuah kebudayaan masyarakat kepada masyarakat yang lain. Nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat dimulai dari sebuah rumah, tempat sebuah keluarga berlindung dan berkumpul. Tentunya, di dalam sebuah keluarga akan terdapat penanaman nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Ketika seorang anggota keluarga keluar dari rumahnya, dia akan membawa serta nilai-nilai tersebut dan akan bertukar dengan nilai-nilai dari luar sehingga akan menciptakan suatu pengalaman yang baru. Mari kita ambil contoh dari salah satu negara yang terkenal dengan kedisiplinannya ini, ya, negara Jepang. Negara ini terkenal dengan kedisiplinan waktu, budaya mengantri yang baik. Oleh karena itu, ketika seseorang berkuliah di Jepang, dia akan mempelajari kebudayaan-kebudayaan tersebut sehingga ketika ia kembali ke rumahnya, dia akan mensosialisasikan nilai-nilai tersebut kepada keluarganya sebagai pengalaman yang baru. Fungsi sosial yang keempat yaitu fungsi menghibur. Fungsi menghibur juga sering turut tampil dalam komunikasi antar budaya. Misalnya, ketika kita menonton pertunjukan tari dari sebuah negara ataupun dari suku-suku yang ada di Indonesia. Contoh lainnya misalnya ketika kita mendengarkan musik-musik daerah dari suku-suku yang ada di Indonesia ataupun dari negara-negara lain. Hal tersebut merupakan fungsi menghibur dari komunikasi antar budaya. Berikut adalah beberapa contoh-contoh fungsi menghibur dari komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah menonton pertunjukan tarian gondang mula-mula ketika kita berkunjung ke Samosir, Sumatera Utara. Melihat pertunjukan tari hula-hula dari Hawaii yang sering ditampilkan pada acara kenegaraan. Dance dan lagu dari Korea yang pada saat ini paling banyak menghibur para penggemarnya. Pertunjukan alat musik tradisional kulcapi dari suku Karo, serta pertunjukan lompat batu dari Nias, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi contoh hiburan lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thanks for watching.